Shalom saudaraku yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai nabi palsu dan tanda 666. Saudara, mulai kapan sebenarnya tanda 666 itu nanti akan merupakan tanda antikris yang betulan? Saudaraku, kita harus paham hal ini supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak menentu. Saudara, menurut kronologis kejadiannya, maka penandaan 666, saudaraku, satu karakma, saudaraku, yang ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 11 dan 18, nanti penandaan 666 itu, saudaraku, yang merupakan tanda fisik maupun itu mengandung makna rohani, itu nanti akan diterapkan pada zaman antikris. Menurut kronologisnya, zaman antikris ini terjadi sesudah gereja diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudara, ini dicatat di dalam kitab Wahyu pasal ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Di mana sesaat sebelum dunia ini dilanda masa antikris yang begitu keji, dan nanti di masa itu akan diberlakukan tanda 666 itu, saudaraku, maka pada saat itu, saat sebelum masa antikris itu terjadi, gereja akan diungsikan. Wahyu pasal 6 ayat Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Bahasanya peugo, saudaraku, artinya satu proses lari, hilang, lenyap. Kemudian kalau dirangkai dengan ayat yang ke-14, dan terbang dengan 2 sayap burung nasar besar. Saudaraku, jadi ini proses yang dahsyat. Digambarkan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-17, 18, 19. Prosesnya itu digambarkan orang yang di Yudea hendaklah melarikan diri ke pegunungan. Kemudian orang yang di peranginan gak usah turun, karena saat itu akan terjadi kekuatan Tuhan yang dahsyat yang memindahkan gereja Tuhan. Orang yang sedang di ladang tidak usah pulang. Ini Matius pasal 24 ayat yang ke-18. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah itu baru bumi dilanda masa yang namanya masa antikris, saudaraku, yang lamanya dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 13. Ini selama 42 bulan. 42 bulan itu sama saja dengan 1260 hari. Sama saja dengan 3,5 masa menurut tahun Yahudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nabi palsu ini akan muncul sesaat, saudaraku, setelah, saudaraku, gereja diungsikan. Nabi palsu yang merupakan pendamping antikris ini munculnya sesaat setelah gereja diungsikan, saudaraku. Jadi bukan sekarang ini. Kalau sekarang ada tanda 666, saudara, dan itu masih diberlakukan mungkin di satu wilayah, di satu kantor, saudaraku, itu belum tanda antikris. Itu baru fans dari roh antikris, saudaraku. Karena antikris dan nabi palsu itu tokoh dahsyat yang ngefans banyak, saudaraku. Oleh karena itu saat ini pun yang ngefans itu, saudaraku, mulai mereka, saudaraku, memakai mereka-reka, saudaraku, satu program khusus supaya seolah-olah kitab Wahyu pasal yang ke-13 ini digenapi, saudaraku. Padahal nanti kalau Wahyu pasal 13 ini digenapi, saudaraku, tanda 666 itu tidak hanya berlaku di satu perusahaan, tidak hanya berlaku di satu negara, satu wilayah regional, tapi akan berlaku global di seluruh penjuru bumi. Dan ini merupakan aturan yang mengikat, mengharuskan, menjadi satu peraturan perundangan yang ditetapkan oleh penguasa tunggal saat itu yang namanya adalah antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau sekarang ada tanda 666, saudaraku, itu belum tanda antikris, saudaraku. Mobil saudara platnya 666, belum tanda antikris.
ada kaos 666, belum tanda antikris, saudaraku. Itu hanya orang yang ngefans, saudaraku, sama antikris. Saudara, karena kalau antikris betulan dan nabi palsu betulan itu muncul, saudaraku, tanda itu, saudaraku, nanti akan diberlakukan untuk seluruh bumi, saudara. Dan pada saat itu gereja yang disebut sidang mempelai wanita anak domba Allah sudah diungsikan ke padang belantara pengungsian, sudah peugo, celing, saudaraku, dibawa oleh kekuatan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Belum rapture, tapi diungsikan ke padang belantara pengungsian yang lamanya adalah 1260 hari atau 3,5 masa atau 42 bulan. Sama saja. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 menuliskan tegas seperti itu. Kemudian setelah Wahyu pasal 12 itu usai, saudaraku, kemudian, saudaraku, gereja yang esa, tubuh Kristus sudah lahir, saudaraku. Kalau 2000 tahun yang lalu itu yang lahir Tuhan Yesus kepala gereja. Tetapi pada Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5, itu yang lahir, saudaraku, maka wanita itu melahirkan seorang anak yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Itu adalah lahirnya tubuh Kristus. Ingat, kalau dulu lahirnya kepala gereja. Tetapi sebentar yang akan kita sambut ini lahirnya tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Gereja yang bersatu dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dari bangsa non-Israel dan dari bangsa Israel yang bersatu utuh di dalam kesatuan oleh karena Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11. Saudaraku, ini binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin, saudaraku. Ini pertama, saudaraku. Jadi, nabi palsu itu munculnya dari dalam bumi. Ini pertama saya terangkan. Saudaraku, dari dalam bumi ini artinya apa, saudaraku? Ini merupakan utusan dari alam maut. Saudara, ada hamba Tuhan yang dibawa ke alam maut. Saya mengaminkan itu. Saudara boleh tanya, siapa yang memerintah di sana? Saudaraku, itulah, saudaraku, nabi palsu itu utusan dari alam maut. Saudaraku, di bawah bumi itu adalah alam maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nabi palsu ini utusan dari alam maut. Kalau nabi asli itu utusan dari langit, utusan dari Tuhan. Seperti ketika Musa diutus oleh Tuhan, itu jelas siapa yang mengutus, jelas siapa yang diutus. Saudaraku, Musa melihat Tuhan di semak, kemudian, saudaraku, menyala-nyala dalam api yang begitu luar biasa. Jelas yang mengutus Musa. Yeremia sebagai nabi juga jelas yang mengutus. Yesaya juga jelas yang mengutus. Saudaraku, jadi kalau hamba Tuhan itu jelas siapa yang mengutus, saudaraku. Saya menyampaikan kitab Wahyu, jelas siapa yang mengutus. Saya bertemu dengan Tuhan, kemudian saya menerima hal-hal yang, saudaraku, saya sampaikan kepada saudara akhirnya, yaitu pemberitaan kitab Wahyu ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau seseorang itu diutus oleh Tuhan, itu jelas siapa yang mengutus, profilnya seperti apa, itu jelas. Saudara lihat, saudara, ketika Musa diutus, saudaraku lihat, yang mengutus siapa jelas, Yeremia jelas, saudaraku. Kemudian ketika Yohanes, saudaraku, menuliskan kitab Wahyu, jelas itu dari siapa. Dan saya memberitakan kitab Wahyu ini pun jelas itu dari siapa, saudaraku. Karena, saudaraku, Tuhan yang menampakkan diri kepada saya, saudaraku. Kemudian saya mendapatkan satu pengetahuan, hikmat, makrifat tentang Wahyu Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa saudara simak di dalam link saya mengenai
wajah Tuhan yang akan datang itu seperti apa. Jadi Tuhan Yesus yang akan datang itu, saudaraku, tidak seperti Tuhan yang ada di gambar-gambar yang dilukis oleh para seniman, pelukis, para pematung, pemahat. Tuhan bukan seperti itu, tetapi Tuhan yang profilnya detail. Saya jelaskan di sana dalam kesaksian saya yang judulnya, saudaraku, Tuhan yang akan datang, wajah Tuhan yang akan datang itu seperti apa. Profilnya tepat seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ke-20. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi yang pertama, nabi palsu ini merupakan utusan dari dalam bumi. Dalam bumi ini, saudaraku, ini alam maut. Saudaraku, di sana itu yang memerintah adalah kuasa maut, kerajaan maut, yang nanti ketika pengadilan tahta putih itu terjadi, nanti kerajaan maut ini akan dilemparkan ke neraka kekal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara boleh bertanya kepada hamba Tuhan yang dipercaya pernah melihat alam maut, siapa yang memerintah di sana? Itulah yang mengutus nabi palsu. Saudara, kemudian selanjutnya, bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudaraku, berpenampilan laksana seorang pemimpin rohani, tetapi itu palsu. Saudaraku, pemimpin rohani tetapi palsu. Saudara, kemudian berbicara seperti seekor naga. Ini juga sudah saya terangkan. Suara naga itu apa? Di dalam khotbah saya terdahulu, yaitu firman yang dibolak-balik, saudaraku. Satu firman yang diputar balikkan, itu suara naga. Ketika dahulu Hawa ditipu oleh ular, saudaraku, itu ular itu mengeluarkan suara, mengeluarkan satu perintah yang berbalik, saudaraku, yang berkebalikan dari perintah Tuhan. Saudaraku, itulah suara naga. Saudaraku, jadi nabi-nabi palsu, saudaraku, nabi palsu yang merupakan pendampingnya antikris ini, saudaraku, dia akan menyuarakan segala sesuatu yang diputar balikkan, kemudian kompromi dengan dosa dan akhirnya menganjurkan perbuatan dosa. Seperti ular di Taman Eden, firman Tuhan dibalik. Kalau firman Tuhan katakan semua pohon di taman ini boleh dimakan, tapi ular itu ngomongnya dibalik. Semua buah di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudaraku, dibalik sama ular, saudaraku. Kemudian terjadi dialog. Kemudian saudaraku mengizinkan, menyuruh berbuat dosa, menyuruh memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Saudaraku, itulah saudaraku karakter dari ajaran nabi palsu. Itu memutarbalikkan firman, kemudian kompromi dengan dosa, akhirnya menyuruh berbuat dosa. Itu karakter dari ajaran nabi palsu. Saudaraku, kemudian ayat 12 dari Wahyu 13. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Saudaraku, jadi dia merupakan pendamping dari antikris. Nabi palsu ini ibaratnya begitu merupakan penasihat spiritualnya antikris, pendamping setianya antikris. Kemudian ayat 13, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan dia menurunkan api dari langit. Saudara, jadi yang dimaksud api dari langit ini apa, saudaraku? Kalau kita ingat peristiwa Pentakosta, saudaraku, ketika murid-murid dipenuhi dengan api Roh Kudus, kemudian ada api yang membakar hati murid-murid itu untuk mencintai, melayani Tuhan, mencintai surga lebih dari segalanya. Tetapi api yang diturunkan oleh nabi palsu ini, saudaraku, ini adalah api asing, saudaraku, api cinta kepada dunia
cinta kepada harta, kepada tahta, kepada kedudukan, saudaraku. Jadi nanti manusia di muka bumi ini akan dihipnotis semuanya oleh kekuatan, saudaraku, dari nabi palsu ini untuk menjadi cinta dunia. Kamu kerja keras dong, pasti nanti uangmu banyak, kamu menjadi kaya, kamu dapat jabatan yang luar biasa, bisnismu pasti sukses, saudaraku. Nasihat nabi palsu itu seperti itu, saudaraku, bukan nasihat rohani. Jadi nabi palsu ini menurunkan semangat dan gairah lain di dalam diri manusia, sehingga semangat untuk melayani Tuhan ini menjadi luntur. Kecintaan kita kepada surga, kecintaan kita kepada Tuhan menjadi luntur, saudaraku, digantikan dengan kecintaan kepada harta benda, kecintaan kepada uang, kecintaan kepada jabatan, dan lain sebagainya. Itu yang disebut api asing yang diturunkan oleh, saudaraku, oleh nabi palsu di akhir zaman. Jadi pekerjaan nabi palsu ini memalsukan pekerjaan Allah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ini membangkitkan di hati kita supaya cinta kepada Tuhan sungguh-sungguh bergairah, cinta kepada Tuhan, saudaraku, tidak cinta kepada dunia tapi cinta kepada Tuhan, bergairah melayani. Tetapi nabi palsu ini, saudaraku, dia mengobarkan api asing supaya semua orang itu, saudaraku, berlomba-lomba mengejar kekayaan, berlomba-lomba mengejar kenikmatan duniawi, berlomba-lomba mengejar jabatan dan sejenisnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu lagi saya teringat, nabi palsu ini juga muncul dari dalam bumi. Saudaraku, dikatakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 tadi, munculnya dari dalam bumi. Saya mengingatkan saudara juga ini, saudaraku, yang pernah dimakan oleh bumi. Itu siapa, saudaraku? Korah, Datan, dan Abiram, saudaraku, penentang-penentang Musa, penentang hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Saudaraku, jadi nabi palsu ini juga merupakan penentang-penentang dari hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Kalau hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus, dia akan seimbang memberitakan kuasa firman dan memberitakan roh. Seimbang seperti dua sayap burung nasar besar. Hamba Tuhan yang diurapi itu tidak akan pinter firman roh, tapi dia juga pinter kuasa Tuhan. Tapi dia juga tidak seperti dukun. Kemudian kalau khotbah, saudaraku, yang diceritakan cuma masalah perdukunan dan lain sebagainya, saudaraku, masalah kuasa gelap. Tidak, saudaraku, seimbang antara pengataan firman-Nya, kemudian kuasa yang menyertainya ini menjadi dua sayap burung nasar. Itulah hamba Tuhan yang diurapi, seperti Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saudaraku, nabi palsu ini, saudaraku, merupakan penentang-penentang dari hamba Tuhan yang diurapi. Kalau ada hamba Tuhan bernubuat betul-betul oleh kuasa firman dan Roh Kudus, diketawain, saudaraku. Ini karakternya Korah, Datan, Abiram, saudaraku, menentang Musa. Musa, kamu itu kan cuma seperti kami juga, sama-sama, nggak usah sombong deh, saudaraku. Begitu Korah, Datan, dan Abiram, saudaraku, ditelan bumi akhirnya, saudaraku. Jadi dosa dari Korah, Datan, dan Abiram ini, saudaraku, ini membuat, saudara perhatikan baik-baik ya, kalau ada penentangan terhadap hamba Tuhan yang diurapi, itu hukumannya sangat tragis, saudaraku. Korah, Datan, dan Abiram ditelan bumi. Saya yakin saat itu terjadi gempa bumi, saudaraku. Jadi dosa menentang hamba-hamba Tuhan yang diurapi, itu terjadi gempa bumi, likuifaksi yang menelan manusia. Saudaraku, jadi nanti di akhir zaman, kalau 7 hamba Tuhan yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 itu sudah muncul, saudaraku, hamba Tuhan yang diurapi, yang pandai di dalam firman, pandai di dalam kuasa Roh Kudus, disertai Tuhan luar biasa, itu dibantah, diketawain oleh Korah, Datan, dan Abiram tadi. Hukumannya nggak main-main. Gempa bumi nanti akan mengguncang secara dahsyat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini selanjutnya. Kemudian, saudaraku, nabi palsu tadi pekerjaannya adalah, saudaraku, menggairahkan manusia
dunia ini, membakar manusia di dunia ini dengan api semangat palsu, yaitu semangat cinta dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam ayat yang ke-14 dan 15 saya baca, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Saudaraku, jadi selanjutnya dari karakter nabi palsu ini sukanya pamer, saudaraku. Pamer kekuatan, unjuk kekuatan. Kalau sesuatu yang dari Tuhan itu nggak bisa dipamerkan setiap saat, saudaraku, tetapi hanya muncul ketika Tuhan berbicara. Saya pun kalau membukakan rahasia firman Tuhan ini nggak menuruti kemauan hati saya, saudaraku, tetapi menurut tuntunan Roh Kudus dan firman yang membimbing saya. Nggak setiap hari saya menyampaikan tentang nabi palsu, saudaraku. Tidak setiap hari saya menyampaikan Wahyu pasal 13 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nabi palsu itu karakternya show. Kalaupun dia disertai juga dengan satu keanehan-keanehan, saudaraku, maka dipertontonkan show supaya banyak pengikutnya, saudaraku. Kalau nabi asli nggak perlu begitu itu, saudaraku. Itu terlalu remeh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudaraku, berbicara, bertindak dan membunuh semua orang yang tidak menentang, yang tidak menyembah antikris. Saudaraku, ini erat kaitannya dengan dunia teknologi. Saudaraku, jadi nanti nabi palsu dan antikris ini sangat melek di dalam hal teknologi. Saudaraku, saudara akan diawasi. Orang-orang yang tertinggal nanti di masa antikris itu akan diawasi dengan kecanggihan teknologi yang begitu dahsyat, luar biasa. Seperti sekarang ini, saudaraku, orang misalkan mencuri dimanapun bisa ketahuan karena di mana-mana sekarang ada CCTV, saudaraku. Bahkan nanti dengan tanda yang diberi oleh antikris itu, seluruh manusia di muka bumi ini akan dimonitor dan dikendalikan oleh dia. Sehingga dia, saudaraku, bertindak membunuh semua orang yang tidak menyembah patung antikris itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang ke-16, nah ini perhatikan baik-baik. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudaraku, dan ia menyebabkan ini dalam bahasa aslinya disebut poieo, saudaraku. Artinya, saudaraku, ini merupakan satu ketetapan, satu keputusan, satu undang-undang, satu penetapan begitu, saudaraku. Jadi, saudaraku, dan ia menyebabkan, dan ia ini mengundang-undangkan, saudaraku, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudaraku, jadi ini ada satu pemaksaan kehendak, pengharusan. Itu merupakan satu ketetapan perundangan yang mengikat seluruh penjuru bumi untuk memakai tanda binatang antikris itu. Saudaraku, yaitu tandanya 666. Jadi kalau tanda itu baru mengikat satu perusahaan, baru mengikat satu negara bagian, itu belum tanda antikris, saudaraku. Itu baru mereka yang ngefans sama antikris. Tapi kalau antikrisnya betul-betul muncul dan nabi palsu muncul, itu tanda itu nanti akan diundang-undangkan ke seluruh penjuru bumi. Dan saudara ingat, saat itu terjadi nanti gereja sudah peugo, sudah
diungsikan celing ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Saudaraku, Matius pasal 24 ayat yang ke-17 sampai 18. Saudaraku, luar biasa kejadiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tanda di sini ini merupakan satu tanda yang merupakan semacam keputusan perundang-undangan yang mengikat seluruh dunia. PEO, saudaraku, artinya satu ketetapan yang mengikat seluruh bumi. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudaraku, dan tanda di sini ini juga ditulis sebagai karagma, saudaraku, dalam bahasa aslinya. Karagma itu apa, saudaraku? Karagma itu tanda fisik, saudaraku, bukan hanya pengertian rohani. Mungkin ada yang menafsirkan sebelum mengerti rahasia ini, oh itu cuma pengertian rohani saja, nanti akan menyembah satu simbol-simbol tertentu, saudaraku. Tidak, saudaraku, ini akan ada karagma, akan ada tanda khusus di tangan dan di dahi setiap orang pada zaman antikris itu untuk menyembah antikris, menyembah patung antikris. Akan ada karagma, semacam trademark, saudaraku. Jadi memang ada tanda ini secara fisik, secara lahiriah maupun secara rohani, ini juga mengandung arti rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tanda 666 itu memang suatu saat nanti ada, terjadi, dan ada tanda secara fisiknya juga yang akan diberlakukan di seluruh penjuru bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah tanda 666 yang akan, saudaraku, betul-betul merupakan tandanya antikris di akhir zaman. Jadi tanda itu merupakan karagma, cap, trademark yang akan dipasang di dahi dan di tangan setiap manusia yang tidak ikut mengungsi. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 itu gereja diungsikan. Yang tidak ikut mengungsi itu harus dipaksa pakai itu. Kalau tidak pakai, saudaraku, pasti tidak diberi akses jual beli. Bahkan bisa juga disiksa dan dibunuh. Saudaraku, jadi konsekuensi sebagai orang kalau sampai tertinggal di masa antikris, orang percaya yang tertinggal di masa antikris, saudaraku, ada dua kemungkinan. Terima tanda 666, kemudian dia mengikut antikris, diberi fasilitas jual beli, saudaraku, bisa hidup enak sesaat, saudaraku, tetapi jiwanya terhilang. Dia akan dicampakkan nanti bersama-sama antikris itu ke neraka kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kemungkinan yang kedua, saudaraku, dia menolak tanda 666 itu, saudaraku, kemudian mungkin dia diberi, saudaraku, siksaan. Dia disiksa dengan begitu rupa sadisnya, saudaraku, sampai dia harus menjadi mati syahid, saudaraku. Tetapi tenang saja, karena kalau masa antikris itu tiba, saudaraku, sebentar lagi itu Tuhan Yesus datang. Dan ketika Tuhan Yesus datang, itu setiap orang mati dalam keadaan benar itu akan dibangkitkan. Jadi yang mati oleh karena membela kesaksian Yesus, saudaraku, di masa antikris itu tenang saja. Karena tidak sampai 1260 hari lagi sudah akan dibangkitkan. Beda dengan yang tadi menerima tanda 666. Mereka akan mendapatkan kenikmatan sementara, akses jual beli sementara, saudaraku. Tetapi kemudian nanti akan mati juga, saudaraku. Akan mati juga kemudian ketika Tuhan Yesus datang tidak dibangkitkan. Dia akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang kedua setelah kerajaan 1000 tahun damai untuk diadili dan dilemparkan ke neraka kekal. Saudaraku, jadi ada dua kebangkitan. Kebangkitan pertama itu ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu kebangkitan orang benar. Kemudian kebangkitan yang kedua itu kebangkitan setelah 1000 tahun damai. Itu kebangkitan untuk jiwa-jiwa yang ada di dalam kesesatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan, saudaraku. Jadi bilangan antikris yang adalah 666, ini saya baca,
dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi, kalau tanda antikris yang betul-betul merupakan tanda yang harus dihindari, itu adalah tanda yang, saudaraku, terjadi nanti ketika masa antikris itu terjadi. Ketika antikris dan nabi palsu menyatakan diri, ketika 1260 hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, nanti itu akan menjadi satu peraturan dunia. Nah, itu baru ditolak, saudaraku. Kalau yang sekarang ini ada 666, ya saya juga nggak senang, saudaraku. Tanda angka 666 itu kurang senang juga, saudaraku. Saya misalkan suruh pakai kaos 6666, 666 juga saya nggak mau, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau sekarang mungkin di perusahaan tertentu, di negara bagian tertentu ada tanda 666, itu belum tanda antikris, saudaraku. Belum. Baru orang-orang yang ngefans sama antikris, saudaraku. Karena antikris itu nanti muncul setelah, saudaraku, waktunya tiba, setelah gereja diungsikan ke padang belantara pengungsian, saudaraku. Tapi mulai sekarang pun sebaiknya ya kita menghindari tanda 666 tersebut, saudaraku. Karena itu memang tanda yang tidak baik. Kita berlatih untuk menghindar. Kalau pengikut-pengikut antikris saja sudah berlatih untuk memakai tanda itu, maka kita pengikut-pengikut Tuhan Yesus juga harus berlatih untuk menolak tanda itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang memang belum ada tanda yang betul-betul merupakan tandanya antikris dan nabi palsu itu. Tetapi nanti ketika 1260 hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itu tanda 666 itu akan diberlakukan, dan itu yang harus ditolak oleh orang-orang yang ingin selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian, haleluya, amin.